Perkenalkan, nama saya Fuadul Mahmudi dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang para analitik, dan pasca analitik. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pra analitik terlebih dahulu. Pra analitik adalah serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen yang meliputi 1. Persiapan pasien, 2. Pemberian identitas spesimen, 3. Pengambilan dan penampungan spesimen, 4. Penanganan spesimen, 5. Pengiriman spesimen, 6. Pengolahan dan penyiapan spesimen. Kegiatan ini dilaksanakan agar spesimen benar-benar representatif sesuai dengan keadaan pasien, tidak terjadi kekeliruan jenis spesimen, dan mencegah tertukarnya spesimen-spesimen pasien satu sama lainnya. Tujuan pengambilan tahap pra-analitik yaitu untuk menjamin bahwa spesimen-spesimen yang diterima benar dan dari pasien yang benar pula, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kesalahan yang terjadi pada tahap pra-analitik adalah dapat mencapai 60-70%. Hal ini disebabkan dari spesimen yang diterima laboratorium tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Spesimen dari pasien dapat diibaratkan seperti bahan baku yang akan diolah. Jika bahan baku tidak baik, tidak memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan, maka akan didapatkan hasil output pemeriksaan yang salah. Sehingga penting sekali untuk mempersiapkan pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen. Spesimen yang tidak memenuhi syarat sebaiknya ditolak dan dilakukan pengulangan pengambilan spesimen agar tidak merugikan laboratorium. Selanjutnya kita masuk ke tahap analitik. Tahap analitik adalah kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap analitik meliputi 1. Pemeriksaan spesimen, 2. Pemeliharaan dan kalibrasi alat, 3. Uji kualitas reagen, 4. Uji ketelitian dan ketepatan. Tujuan pengendalian tahap analitik yaitu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya sehingga klinis dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis terhadap pasiennya. Walaupun tingkat kesalahan tahap analitik sekitar 10-15%, tidak sebesar tahap pra-analitik, laboratorium tetap harus memperhatikan kegiatan pada tahap ini. Kegiatan tahap analitik ini lebih mudah dikontrol atau dikendalikan dibandingkan tahap pra-analitik karena semua kegiatannya berada dalam laboratorium. Sedangkan pada tahap pra-analitik ada hubungannya dengan pasien yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu pasca analitik. Pasca analitik kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap pasca analitik yaitu sebelum hasil pemeriksaan diserahkan ke pasien meliputi 1. Penulisan hasil, 2. Interpretasi hasil, 3. Pelaporan hasil. Seperti pada tahap analitik, tingkat kesalahan pada pasca analitik hanya sekitar 15% sampai 20%. Walaupun tingkat kesalahannya ini lebih kecil jika dibandingkan kesalahan pada tahap pra-analitik, tetapi tetap memegang peranan yang penting. Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan pasien dapat membuat klinis salah memberikan diagnosis terhadap pasiennya. Kesalahan dalam menginterpretasi dan melaporkan hasil pemeriksaan juga dapat berbahaya bagi pasien. Untuk mendapatkan mutu pemeriksaan laboratorium dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 2 macam, yaitu 1. Variasi analitik. Faktor yang dapat menimbulkan variasi analitik adalah peralatan, metode, bahan pemeriksaan, dan reagen. 2. Variasi non-analitik. Faktor yang dapat menimbulkan variasi non-analitik terbagi 3, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Pra-analitik: ketatausahaan, 2. Persiapan penderita, 3. Pengumpulan spesimen, 4.
penanganan sampel. 2. Analitik. 1. Reagen. 2. Peralatan. 3. Kontrol dan bakuan. 4. Metode analitik. 4. Ahli teknologi. 3. Pasca analitik. 1. Perhitungan. 2. Cara menilai. 3. Ketatausahaan. 4. Penanganan informasi dan cukup sekian. Hanya itu yang saya ketahui tentang pra-analitik, analitik dan pasca analitik. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.